Salam Kalucingan. Kembali bersama dengan saya dalam Rese Renungan Sederhana. Kita akan menggumuli tema Dia Mengenal Kita. Saat ini perenungan firman diambilkan menurut leksionari bacaan harian dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 24 ayat 21 sampai dengan 26, ayat 30 dan 31 yang demikian. Seberapa dalam saudara mengenal Kristus? Mungkin ini pertanyaan yang membosankan. Tetapi saya benar-benar bertanya, seberapa dalam saudara mengenal Kristus? Para murid Yesus dalam perjalanan menuju Emmaus melakukan perbincangan antara mereka dengan Kristus. Coba perhatikan. Mereka, para murid itu tidak mengenali Kristus, sedangkan Kristus mengenali mereka. Bukankah demikian juga kehidupan kita? Kerap kali tindakan dan perilaku kita menandakan bahwa kita tidak mengenali Kristus. Untungnya, Kristus mengenali kita, sehingga berkat-Nya tetap ada. Lantas, apakah itu berarti kita boleh menyepelekan Kristus? Jangan. Saudara, mengapa mereka para murid tidak mengenali Kristus? Injil mencatat bahwa mereka seolah ditutupi oleh sesuatu. Ada banyak penyebab. Bisa saja karena mereka terlalu fokus pada masalah di Yerusalem, sehingga kepekaan terhadap realitas kebangkitan Kristus tidak ada lagi. Bahkan kesaksian para perempuan yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit pun tidak dipercaya oleh mereka. Pikiran dan hidup mereka dipenuhi dengan patahnya harapan, yang mereka pikir bahwa Kristus akan membebaskan Israel telah sirna. Semua hilang di kayu salib. Saudara, jika sesuatu tertunda, masih menyisakan suatu pengharapan. Namun ketika pengharapan sirna, selesai sudah kehidupan mereka. Kristus menegur mereka, katanya, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya." Ayat 25. Umumnya orang tidak suka dikatai sebagai orang bodoh. Semua orang maunya disanjung dan dianggap benar, dianggap yang paling pinter. Namun nats ini hendak menyadarkan kita bahwa bukankah kita memang bodoh di hadapan Kristus? Kristus juga mengenal kebodohan kita, yaitu kebodohan yang tertanam di dalam hati kita. Begitulah para murid itu memilih tidak percaya atas bukti-bukti yang dipaparkan di hadapan mereka bahwa Kristus sudah bangkit. Menanggapi keraguan mereka, apa yang Kristus lakukan?
pada saat makan bersama. Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dia melakukannya dengan penuh kuasa dan kasih yang sama, dengan gerakan dan sikap yang serupa, dengan raut wajah yang sama pula saat sedang mengucapkan berkat dan membagi-bagikan roti kepada mereka. Saudara, ini adalah perjamuan makan biasa, bukan perjamuan mukjizat seperti yang pernah terjadi dengan 5 roti itu. Dan ini juga bukan jamuan suci, sebuah ekaristi, perjamuan kudus. Namun demikian, dalam perjamuan makan yang biasa itu, Kristus tetap melakukan hal yang serupa dalam 2 perjamuan istimewa sebelumnya. Kemarin kita melakukan perjamuan kudus Paskah di rumah masing-masing, bukan? Jangan khawatir. Tuhan Yesus melalui kehadiran Roh Kudus tetap memberikan kuasa dan berkat-Nya sama persis dengan perjamuan kudus atau ekaristi. Kisah berlanjut. Seketika itu juga terbukalah mata mereka, lalu mereka pun mengenali Yesus Kristus. Saudara, saat ini ketika wabah COVID-19 melanda dan peribadatan kita lakukan bersama di dalam keluarga, apakah kita mengenali Kristus yang hadir dalam keluarga kita? Mestinya kita mengenali Dia dan Dia jelas mengenali kita. Amin. Salam Kailujengan.